Berdua saja, tapi kok sering ngajak orang-orang banyak. Bodoh amat. Gendut itu bukan kejahatan. Maksudmu apa? Paling gak salah satu dari kita ada yang serem gitu loh. Oh, Kok gila nih. sedih gak sih? Gimana? Kita lihat YouTube sekarang. Tiga, dua, satu. Biber yuk. Hai, ketemu lagi di Biber. Biber Bincang Berdua. Kali Yep. ini ya seperti biasa ya, Biber ada aku Dara dan dia Yoga. Yoi. Ya kami akan ada bincang-bincang ya seputaran tentang pengalaman atau tentang kami. Ya pokoknya selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Iya, betul. Kita mau ngomongin apa ya malam ini ya? Malam Kita ini kayaknya belum kenalan loh. Jadi apa ya? Ya mungkin ada beberapa yang nonton video ini sudah kenal kita, tapi yes. kita kayaknya belum pernah kenalan apa ya? Kita pernah kenalan sekali. Di Itu mana? di konten pertama kita, ya konten YouTube pertama kita. Hah? Cuma durasi beberapa menit yang itu cuma memperkenalkan nama berdua saja. Oh, awal-awal ya? Ya, itu bukan awal-awal lagi. Pas di hari 18. nama berdua saja itu kita sandang. 18 Yaitu Agustus 2018. Gak salah tahunnya. Hah? Oke. Ya enggak dong. 18/8/18 tanggal Yes. cantik kan itu. Betul banget. Emang sengaja sih. Sengaja po? Enggak sih, kebetulan abis nikahan. Terus kayaknya selain tanggalnya cantik, kayaknya juga harus mengeluarkan produk yang cantik. Iya. Ya alasan kenapa berdua saja itu kan kita mulai project ini sebelum nikah. Yes. Jadi project berdua saja itu sebenarnya project preweddingnya saya sama Dara. Karena kami musisi, jadi preweddingnya bukan album foto tapi album musik. Yes, benar. Nah di situ kalau pendapatku saat itu kita harus bikin album musik. Kenapa? Ya namanya prewedding itu adalah bentuk kerjasama pertama. Ya istilahnya kerjasama yang formal ya. Maksudnya formal di sini kan memang bertujuan untuk membangun rumah tangga. Jadi ada penjajakan tuh di sebelum nikah kita Masa perkenalan lah ya. kerja satu tim. Yes, Dengan visi yang sama, misi yang sama. betul. Iya, nggak ada lagi aku, nggak ada lagi kamu, adanya kita. Oh. Iya, makanya project berdua saja itu membuat album perdana kami yaitu Janji Merpati yang isinya itu juga hasil diskusi. Jadi kebetulan pacaran kita dulu sebanyak diskusi ya. Iya, diskusi atau ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang ya Dimanapun, di dapur juga kan. Iya, karena di dapur. Tapi biasanya kita memang diskusi sih ya, maksudnya kayak mungkin nanti kita akan ada konten Sesi yang khusus. ya sesi khusus Yang untuk membahas tentang apa itu. sih yang kita diskusikan sebelum nikah. Oke, Ya, itu menarik yang sih. itu soalnya lahir jadi satu album itu. Yes, benar. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita ke sana, kayaknya kita kasih tahu dulu kenapa malam hari ini kita pegang mic di kasur. Ya nggak apa-apa biar Mic jelas di suaranya kasur. kan. Iya sih. Dan kalau aku sih karena tidak ada job ya. Jadi Karena tidak aneh ya, ada. biar kita kerasa di panggung Iya. ya kan kalau Panggung, tapi kan biasanya panggung harus cari tempat yang nyaman. Nah ini kebetulan tempat ternyamannya kasur. iya saat ini tempat nyamannya adalah kasur. Ya kami memang sering melakukan pillow talk. Jadi memang kami sama-sama insomers ya. Ya, Tapi kamu nggak begitu sih. aku sebenarnya iya loh. Cuman ya kalau bisa, jadi kayak aku tuh mindset kalau bisa aku tidur cepat, kenapa aku harus tidur terlalu lama? Soalnya kan ibu-ibu udah punya anak ya kan. Ya daripada nanti pagi-pagi dibangunin anaknya ya. Itu udah pasti selalu. Iya. Maksudnya kan ada kebutuhan-kebutuhan kayak
anak juga butuh makan gitu-gitu. Kalau bisa sih bangun duluan sebelum anaknya itu lebih baik ya. Ya sih idealnya gitu Idealnya sih. gitu. Iya. Cuma seringnya sih beda. Tapi ya gimana emang karena kerjaannya tidur malam itu loh. Nah, kayak sekarang ya kita mau bikin gini-gini ngobrol gini yang direkam. Kalau anaknya masih bangun kebayang nggak? Sebenarnya sekarang anaknya masih bangun, coba dititipin. Untung ada yang dititipin. Tapi biasanya kita kan kayak produksi produk-produk apa, entah itu lagu, entah itu produk dagangan yang lain gitu. Kan nunggu anaknya tidur yang paling, maksudnya prime time kita gitu kan. Iya karena maksudnya selain itu juga ini juga sih kasihan juga maksudnya kok dia terlalu sering-sering ditinggal atau ya kadang-kadang pengen ikut nimbrung juga gitu. Ya sama komitmen kita kan kalau bisa jangan sampai anak keteterannya. Oke. Tadi yang ngomongin apa sih? Perkenalan. Oh iya bener. Oh ya berdua saja, album berdua saja, terus juga kenapa namanya berdua saja ya kan? Yes. Menurutmu kenapa deh? Berdua saja kayak karena cuman aku dan kamu jadi berdua 1, 2. Sekarang bertiga saja dong kalau gitu. Enggak kan katanya belum ikut nyanyi atau ikut main musik. Emang mau ikut? Mungkin sesekali kolaborasi ya. Jadi berdua saja featuring Kansa Apira. Oh iya. Boleh, tapi aku sih nggak setuju kalau anak kita diharuskan untuk main musik juga. Iya, maksudnya dia bebas untuk menentukan itu kan. Cuma kita mungkin sebagian metode parentingnya pendekatannya musik. Bener. Tapi ya bukan berarti dia harus jadi musisi juga gitu. Yes. Jadi kalau menurut kamu, kok tadi kan berdua saja versi aku. Kalau menurut kamu kenapa kita namanya berdua saja? Ya. Itu banyak banget tuh, cukup sensasional juga tuh. Kenapa emang? Ya banyak jadi buah bibir. Maksudnya kayak berdua saja, tapi kok sering ngajak orang-orang banyak, maksudnya yang ngiringin gitu-gitu. Bodoh amat. Gak Ya gitu enggak. dong. Jadi kan momen-momen waktu kita masih berdua, waktu kita masih pranikah sampai dengan punya anak, itu kan satu momen yang mungkin pada satu saat nanti kita punya anak misalnya 11, terus cucunya 111 gitu, itu pasti hidup kita akan ramai sekali kan. Ya. Nah momen berdua saja itu, momen berdua kita itu pasti akan jadi satu momen yang mungkin akan kita rindukan di kemudian hari. Aku nggak tahu, tapi aku sih percaya itu momen yang juga tidak pernah akan terulang gitu kan setelah kita beranak pinak dan lain-lain gitu. Jadi spirit, semangat, terus kebahagiaan, walaupun setelah itu juga pasti bahagia. Maksudnya setelah punya anak juga tetap bahagia gitu. Tapi kebahagiaan waktu kita cuma berdua itu harus selalu kita ingat. Nah jadi momen atau project berdua saja itu adalah momen yang kalau bisa harapannya adalah mengembalikan selalu mengembalikan spirit waktu kita masih berdua. Maksudnya sampai nanti kita punya keturunan banyak ya, keturunan banyak itu, tapi kita punya satu laboratorium, kita punya satu ruang, kita punya satu project yang di situ urusannya ya kita berdua. Ya, yang mana maksudnya itu jadi kayak apa ya? Sesuatu yang misalkan itu jadi kekuatan juga gak sih? Kekuatan ketika kita lagi, maksudnya ya namanya hubungan itu kan pasti ada naik turunnya. Nah itu untuk mengingat lagi kenangan-kenangan itu, ya dari ya bisa jadi itu yang kamu bilang itu laboratorium itu. Ya apapun sih namanya sih, tapi yang jelas momen berdua itu tetap perlu kita hadirkan terus di kehidupan kita sih. Yes, aku setuju. Jadi kurang lebih kenapa sih namanya berdua saja? Ya alasannya yang sudah diutarakan. Ya, jadi bukan cuma masalah kuantitas ya, juga bukan masalah jumlah, tapi masalah kualitas. Masalah apa yang kita lakukan itu
atas dasar dua kepala, yaitu Yoga dan Dara. Yaitu berdua saja. Betul ya, bukan karena kita mainnya berdua terus gitu juga enggak ya. Enggak masalah jumlah gitu. Terus juga ya mungkin kita sekarang kayak bincang berdua, mungkin suatu saat kita bernya bisa bukan berdua tapi bersama. Iya, aku setuju sih kalau itu. Maksudnya kadang banyak orang yang mengartikan berdua saja tuh berarti sesosok orang yang hadir. Dua sosok. Ya udah, dua sosok yang hadir ya berdua gitu. Gak boleh ada orang lain. Itu sih menurut aku terlalu saklek juga sih. Maksudnya kan itu mungkin yang seharusnya ya, maksudnya interpretasi orang masing-masing memang, tapi kalau dari kami maksudnya berdua saja itu niatannya yang tadi sudah diutarakan begitu ya, kurang lebih ya. Ya. Yes. Kalau itu nama berdua saja. Kalau sekarang kita mengerucut ke kenapa sih kita buat podcast? Asik. Selain itu. Ya. Itu juga iya sih, maksudnya karena kami berdua juga suka podcast juga ya. Sebenarnya maaf ya teman-teman, aku alergi karena malam hari ini sungguh dingin sekali. Betul. Podcast. Kebetulan kan kayak tadi aku juga udah bilang, kita dulu sukanya diskusi. Yes. Ya kan, kita dulu Suka senang. banget itu. Sampai sekarang ya. Iya, nah ya pillow talk. Ya aku yakin Banyak orang keluarga-keluarga pasangan suami istri dan lain-lain pasti akan sering diskusi gitu ya. Aku sih yakin itu. Cuma aku selalu seneng saat aku diskusi sama Dara. Karena apa ya? Jadi Oke. kok gila nih. Gila nih. Sedih gak sih? Enggak. Gila nih dalam arti positif ya. Mana ada ya? Iya udah biasa kok aku. Ya apa ya, jadi latar belakang sifat, latar belakang pergaulan itu aku sama Dara tuh kayak bisa dibilang bertolak belakang ya. Nah aku biasanya berdiskusi dengan orang-orang yang mirip seperti aku. Nah terus dapat istri yang kayak kamu. Maksudnya bertolak belakang dari Beda banget ya? Ya banyak sekali perbedaan kan di antara Asik kita. atau gak asik? Ya Atau balance? kalau aku sih senang aja dan asik sih menurutku gitu loh. Dan maksudnya ternyata asik. Ternyata. Ya. Kamu berani sama seuzon? Iya. Ya Allah. Maksudnya dulu sebelum pacaran ya kita kan udah yoga. pernah, kita kan kemarin sempat bahas masalah ekstrovert dan introvert tuh. Jadi dulu aku tuh sering banget terlalu sibuk mencari orang yang mirip seperti aku. Ya mungkin yang karena aku punya kadar introvert yang tinggi, terus aku juga cari orang yang mirip gitu loh. Mungkin aku ngerasa itu nyambung gitu. Tapi ternyata begitu aku semakin dekat sama kamu, kenapa sih aku dulu harus cari orang yang mirip, justru malah cari orang beda sekalian. Ternyata banyak sekali tuh ruang diskusi di situ. Oh gitu ya? Iya, karena aku dulu nganggapnya kayak orang kayak kamu itu diajak diskusi susah. Oh iya? Iya. Wah kamu mengucilkan sekali. Bukan mengucilkan, underestimate ya. Aku mengakui aku itu salah. Tapi kan aku tidak terus ngejudge kamu. Aku kan terus justru malah cari tahu. Cari tahu. Terus apalagi kok keadaan tuh membuat kita semakin dekat. Ya, mendukung kita untuk semakin dekat. Jadi ya aku semakin cari tahu dong. Tentang si gimana sih ekstrovert itu sosok Dara sih. Aku sih sebenarnya nggak begitu kepo tentang ekstrovert ya, tapi sosok Daranya. Betul. Oke. Aku kadang-kadang suka ini sih, maksudnya salah satu pertanyaan yang cukup ganjel di aku juga, maksudnya apakah kamu gitu kan, maksudnya dulu kan masa lalu kamu itu dengan orang-orang yang serupa dengan kamu, ya kan kurang lebih ya.
Tapi ketika kamu deket sama aku, apakah itu menjadi kayak aduh annoying banget sih atau aduh ternyata gimana maksudnya kamu tadi kan ternyata asik juga gitu. Tadi kamu sempat bilang gitu juga kan. Ya, Nah itu kamu menemukan sosok asiknya itu dari mana? Aku sih kepo sih masalah itu. sosok asiknya kita udah bahas yang di masalah itu ya, Ya. introvert ya. Tapi sebenarnya secara garis besar eh, asiknya adalah banyak hal-hal yang mengejutkan. Mengejutkan. Ya mengejutkan. Maksudnya kok bisa sih kepikiran gitu? Maksudnya aku biasanya gak kepikiran gitu. Kok bisa sih melakukan itu? Biasanya aku memilih untuk tidak melakukan itu. Ya banyak hal gitu ya. Banyak hal yang seperti itu. Cuma gini aja deh. Dari teman-temanmu, pas kita mulai dekat, apa respon teman-temanmu? Gini. Mau jawab jujur atau enggak? Jujur lah. Oke. Kalau dulu teman-temanku tuh sempat kaget sih maksudnya. Dar kamu serius pacaran sama Mas Yoga atau Dar kamu serius ya ampun tua banget gak sih atau ini bukan masalah umur ya maksudnya mungkin dari sudut pemikirannya gitu kali ya. Secara kita beda 8 tahun. Yes. Terus Dar serius nih. Ya ampun Mas Yoga tuh yang ngomong itu kosakatanya jelas, yang ngomong itu kayaknya nggak bisa Baku bercanda, baku. Terus yang kayaknya penyusunan kalimatnya tuh bertata banget. Kamu baru pacaran bentar aja itu udah bahasanya udah yang baku-baku gitu Dar. Serius kamu mau sama Mas Yoga gitu sih? Kenapa mereka takut? Maksudnya bukan takut. Kenapa mereka meragukan? Tapi iya sih aku juga iya. Terus kamu harus Enggak, nanya mereka dulu dong. Kamu harus nanya gimana responku. Ntar dulu, Oke. aku pengen tahu dulu kenapa mereka itu meragukan. Kamu tahu nggak alasan mereka meragukan kenapa? Ya mungkin nanti gak yakin aku bisa nyambung sama kamu mungkin. Mungkin ya. Takut nggak nyambung gitu. Terus takut Dara kan orangnya yang blak-blakan banget, barbar dan maksudnya Barbar. iya dan maksudnya Barbar shop ya. bukan. Maksud Dara kan anaknya kayak yang ceria, yang ini terus nanti kamu bakal jadi kutu buku yang baca buku terus ya kayak gitu-gitu loh. Tapi ternyata maksudnya gak juga loh, maksudnya kita harus berdamai dengan perbedaan itu. Dan itu asik banget, serius kalau dari aku. Setelah mengalami beberapa Setelah kepo, introvert dan ekstrovert, itulah. ya Dan Google gimana caranya menangani sosok pacar yang gini gitu. Pendiam, yang bisa dibilang serius ya. Terus akhirnya aku menemukan ada introvert dan ekstrovert itu sih. Terus tanggapanmu apa? Tanggapanku ya seru banget. Maksudnya setelah aku berdamai dengan perbedaan Tadi itu. kan kamu minta ditanya Heeh. apa tanggapanmu terhadap pernyataan mereka. Oh tanggapanku waktu itu. Aku bilang gini. Enggak lah lucu lagi gitu. Lucu lagi. Seru banget. Jadi kita harus belajar. Justru aku malah nemuin perspektif baru. Justru aku malah ternyata sosok kayak gini tuh malah ngajarin aku. Dia tuh baik tahu ngomong gitu-gitu lah. Karena jadi GR ya. Malas banget. Karena gitu sih. Aku bilang kayak gitu ke teman-teman maksudnya. Terus Ya apa itu tanggapan terus mereka? aku juga bilang ya bagus lagi aku yang tadi yang ngomongnya tuh gak beraturan. Jadi aku jauh lebih beratur. Jadi aku bisa masuk ke semua kalangan gitu. Lagian juga maksudnya ternyata justru disitulah aku menemukan titik kenyamanan itu, aku bilang gitu. Jadi kadang tuh kita tuh jadi orang tuh suka rejecting duluan gitu loh. Aku harus carinya tuh anak kayak gini. Kalau aku sih memilih untuk aku coba dulu deh. Kok ternyata ngobrol asik banget ya, bisa sampai lupa waktu kayak gitu. Kenapa, Pak? Kenapa? Enggak apa-apa. Aku lagi bayangin bagaimana
keadaan saat itu. Ya, terus dia kayak mereka gini, ya udahlah Dar, aku mau yang terbaik buat kamu aja. Tetap nggak yakin tapi kan. Tapi setelah berapa tahun kemudian tuh baru terjawab semuanya. Tapi aku kok kayaknya kalau teman-temanku tuh nggak ada tuh yang yakin kamu sama Dara gitu-gitu, nggak ada. Wow, berarti temanmu tuh ya beda sih, beda ini aja kali. Bahkan sih aku ngerasa mereka juga nggak begitu peduli aku sama siapa juga sih. Maksudnya Itu kan cowok apa cewek yang? Dan kamu juga bukan anak nongkrong gitu gak sih? iya Kayaknya sih. itu cukup ngaruh deh. Mungkin ya. Heeh. Yang jelas sih kalau teman-teman diskusiku apa teman-teman itu aku yang akrab dan intens diskusi gitu emang jarang sih kalau yang bab-bab gosip gitu. Oh itu termasuk gosip. Menurutku sih Rumpi-rumpi maksudnya kayak, wanita lah ya. ya rumpi kan maksudnya. Ih kamu ngapain sih sama dia segala macam. Itu kan kalau kayak di lingkunganku bukan urusanmu kali gitu loh. Gitu. Iya sih. Sebenarnya teman-temanku juga jarang gosip, cuman kan maksudnya dia tuh care gitu loh maksudnya. Apa Bentuk ya? care ya. Bukan gosip gibah ya, tapi apa ya maksud aku rumpi kali ya. Iya mungkin. Atau maksudnya yang over caring kali. Over caring yang. Oke boleh sih, menarik sih. Iya Overcaring ya, overcaring boleh. Biasanya sih kalau cewek tuh dia kayak aduh aku pengen banget sih maksudnya dapat yang itu tuh caringnya tuh terlalu berlebihan gitu. Caringnya tuh terlalu berlebihan, jadinya maksudnya harus kayak pacarmu yang sekarang gimana gitu lah kurang lebih ya. Oke, ya dunia wanita ya. Iya, dunia wanita. Wajar ya gitu ya. Sangat wajar. Oke. Kurang lebih sih kalau yang tadi kenapa kami berdua itu suka ada podcast ini. Ya. Itu ya karena kami berdua suka diskusi. Tapi mungkin kalau menurut kamu ada alasan lain gak selain karena kita berdua tuh suka diskusi dan suka ngobrol? Kalau aku sih tetap menjaga spirit ini ya, spirit awal kita berdua saja gitu. Ya, aku sering gini ya. Ya pasti kan doanya kita punya umur panjang. Amin. Kita bisa bersama sampai akhir hayat yang itu panjang gitu ya, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, reot, tante, pokoknya udah gue kakek-kakek dan nenek dan kita bisa sampai 400 tahunan lah gitu kali. Ya amin. Gimana? Kita lihat YouTube sekarang. Enggak kayak zaman nabi-nabi zaman dulu kan sampai ribuan tahun Nabi Ibrahim gitu kan. Ya. Enggak ada yang gak mungkin ya, tapi ya serem juga ya. Iya. Ya apa ya? Pas saat kita nanti kembali berdua saja, cuma yang anak atau keturunan kita udah mungkin mereka harus pergi mencari atau membangun hidupnya mereka masing-masing. Yang tadinya berdua ramai, terus kembali lagi berdua. Itu tapi kondisinya kita berdua yang sudah tinggal menikmati sisa-sisa hidup kita gitu. Iya, kayaknya lucu banget sih. Ya kan di Janji Merpati kan sampai kita menua. Kalau aku sih juga, kalau ini salah satu kepengenanku juga ya. Aku gak tahu sih teman-teman juga gitu enggak. Ketika kita udah nemuin partner yang pas tuh rasanya kita pengen ya udahlah, maksudnya kita tinggal mensyukuri itu dan maksudnya semoga aja kita bisa bertemu kembali di kehidupan selanjutnya. Nah, aku bayangin tuh saat itu tiba. Kita mungkin udah lupa loh apa yang kita lakukan zaman kita muda, gitu. Kita zaman baru nikah 3 tahun, apa baru mau nikah, itu kadang aku nggak tahu ya, masih ingat apa enggak kan kita juga nggak tahu ya. Cuma ya kalau ada tontonan seperti ini mungkin paling enggak nanti kita yang akan jadi penontonnya gitu loh di kemudian hari. Bener. Kita akan ingat terus spirit kita seperti apa, terus keasikan kita seperti apa waktu muda dan menarik sih. Iya kan, jadi kayak
selalu jadi reminder misalnya nanti kita ya sebenarnya amit-amit ya, amit-amit kita marahan besar gitu, terus kemudian kita sampai khilaf, sampai lupa bahwa kita tuh adalah satu tim yang harus saling memahami gitu. Saling menguatkan. Ya gitu. ada satu yang bisa mengingatkan, yaitu ya karya-karya kita, termasuk Bieber ini. Gitu. Tapi bener juga loh, kadang tuh aku kalau marahan sama kamu tuh yang itu tuh ya aku lihat tuh ada video dan foto. Maksudnya kadang-kadang kalau kita kesel sama orang itu atau kesel sama seseorang tuh kadang kita lupa dengan kebaikannya. Jadi yang buat kita kesel itu kayak menutupi segala kebaikannya. Aku tertarik sama kamu pernah cerita. Apa tuh? Ada pasangan suami istri yang mereka itu kebiasa nulis di buku diary. Yes, benar. Ya, buku harian. Itu kamu pernah cerita saat mereka marahan, yang mereka lakukan adalah membaca ulang buku diary itu ya. Ya, ini kan buku diary. Oh, iya benar sih. Sebenarnya buku diary itu gak harus mencatat juga ya. Mungkin iya, juga yang jelas kenangan dalam bentuk rekam kenangan. ya, maksudnya itu kan ada rekam secara tulisan, ada rekam secara suara, ada rekam secara suara dan gambar. Banyak cara, dan aku menganggap ini adalah cara kita. Iya, dari kita. Itu aku menarik banget sih, maksudnya ketika makanya aku tuh kadang-kadang suka foto, galeriku tuh penuh fotoin Mas Yoga sama Kansa. Karena maksudnya ya pun memori ataupun itu bisa lupa. Terus galau ya saat kita mau bikin video semacam ini, butuh space besar, terus kamu harus hapus-hapusin gimana dong ini ya kan? Iya bener banget sih, mana laptop ya. Backup dong, backup dong. Ya kan? Oke lah. Iya, jadi itu dari, terus kalau apalagi kalau kamu ada apa lagi menurut kamu nih? Ini sih tempat untuk belajar. Ya, karena tempat untuk menjadi apa adanya, oke. Karena kemarin kita sempat ngobrol sama temen, ada celetukan mereka berdua saja ngapain nih bikin podcast, ikut-ikutan bikin podcast ya kan, kenapa nggak bikin karya musik aja gitu ya kan, ya apa tanggapan tuh? Ya musik juga masih, cuman kan maksudnya berdua saja kan kembali lagi itu kayak buku diary ya kita untuk ya perjalanan cinta kita gitu, perjalanan aku sama kamu gitu. Iya. Ya dalam sebuah perjalanan itu kan ada namanya belajar, kalau yang aku yakini. Dan belajar itu kan gak hanya belajar memahami atau belajar tentang apapun itu, tapi menurut aku belajar itu salah satunya ini berani untuk berbicara, belajar untuk ya ngobrol apa adanya yang kayak gini. Menurut aku itu sih. Ya, ini juga ruang belajar kita ya. Iya. Bagaimana kita bisa berdiskusi, harapannya nantinya kita topik-topik diskusi kita akan lebih berkualitas ya. Maksudnya berkualitas di sini edukasi. Enggak edukatif juga sih sebenarnya. Cuma maksudnya kita susah loh bisa ngobrol diskusi yang arahnya itu terus dan arahnya tuh pasti. Yeah. Arahnya pasti, goalnya pasti. Ya kan? Bener. Susah loh untuk bisa diskusi seperti itu gitu kan. Butuh bener-bener ini banget sih, maksudnya konsentrasi yang ya aku jujur aku punya kelemahan kalau saat diskusi itu adalah kadang tuh eksekusi omonganku sama pikiranku tuh nggak sinkron. Apa tuh? Aku cenderung lebih cepat pikiranku udah sampai mana, tapi aku jadinya ngomongnya tiba-tiba udah sampai yang pikiranku yang sudah moving forward itu, jadi kayak ada mislink. Nah itu kan dalam sebuah diskusi kan jelek. Maksudnya kok tiba-tiba ngomongin itu padahal kita tadi ngomongin apa gitu ya kan. Tapi itu kayak itu masalah, aku atau itu sebuah masalah atau ya wajar. Soalnya aku juga gak ngerasa sih kayak gitu, bahkan mungkin juga teman-teman yang nonton di sini juga punya pengalaman yang sama. Iya mungkin. benar. Ya. Jadi itu tempat belajar sih. Kadang kita suka takut berasumsi yang hanya kita sendiri ya tahu. Maksudnya sebelum kita mencoba untuk berani melangkah, ya udah, maksudnya kita berani dulu deh.
intinya kita berani untuk melangkah. Di situ kita belajar. Kita dengerin juga, oh ternyata dari podcast sebelumnya kekurangannya apa nih gitu. Betul, sama aku punya kebiasaan saat aku belajar musik. Apa tuh? Itu biasanya aku belajar dengan direkam. Misalkan cuma tangan nada aja, terus sama fingeringan dasar. Tapi aku rekam tuh dulu udah dari dulu tuh aku kebiasaan itu. Nah cuma memang kalau itu kan konteksnya latihan. Habis itu nggak aku publish gitu. Nah ini kan semacam itu, kita latihan, berdiskusi, berbicara, menata bahasa dan lain-lain lah itu. Dan faktor pendukungnya, tapi direkam yang kita bisa evaluasi lagi. Sama seperti kita latihan musik, begitu kita rekam lagi latihan kita, ternyata ada tuh kesalahan-kesalahan dan kualitas yang belum maksimal. Kita bisa perbaiki dan kita tahu evaluasinya bagaimana dan di mana. Nah itu menarik banget sih, maksudnya kita nggak bisa memaksakan ya, kita mencoba untuk ya inilah kami, maksudnya dengan kami belajar seperti ini, maksudnya kami juga ini belajar juga, maksudnya ya kami mencoba buat apa adanya lah menghadirkan ya. Jadi tanpa memuaskan ekspektasi apapun, tapi semoga kalian juga menerimanya juga dengan bijaksana. Tapi yang jelas tetap bagaimanapun latihan yang bisa dievaluasi itu, kalau dulu aku tuh nggak pernah ngupload. Kenapa tuh itu? Ya kalau dulu aku nggak pede. Iya. Jujur nggak pede. Aku jujur nggak pede. Tapi sekarang daripada itu terus kemudian menuhin harddisk, ya kan? Kenapa nggak kita bagikan dan kita share ke teman-teman? Siapa tahu ada manfaat, siapa tahu ada yang bisa diambil, itu akan sangat baik. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting adalah kami tetap minta dukungan untuk terus supaya kita terus semangat untuk belajar, semangat buat berbagi apapun yang sedang kami pelajari. Iya, kami tunggu juga masukannya, diskusinya juga. Terus juga jangan lupa dukung kami juga di subscribe, like, dan juga kalau kalian suka bisa di-share ke teman-teman kalian. Yes. Tapi aku menarik loh tadi. Maksudnya kamu kan nggak pede sama latihanmu, ya kan? Tapi kalau kita lihat 3, 2, 1, terima kasih. 3, 2, 1, terima kasih.